Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, sukacita Tuhan kiranya senantiasa bersama dengan kita. Dan pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai ayat 35. Tetapi saya akan membacakan dari ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Amin. Tema firman Tuhan bagi kita pada hari ini adalah Yesus yang mendampingi. Yesus yang mendampingi, memahami dan menerima sesuatu yang tidak biasa bukanlah hal yang gampang. Misalnya di saat ini, di masa pandemi COVID-19 yang menimbulkan banyak masalah di bidang kesehatan, dan bahkan bukan hanya sekedar menimbulkan masalah kesehatan dan ekonomi saja, tetapi ternyata pandemi COVID-19 ini menimbulkan banyak perubahan-perubahan di dalam kehidupan pekerjaan, perubahan di dalam kehidupan sekolah, pendidikan, bahkan perubahan di dalam kehidupan peribadatan. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, cara kerja itu dialihkan ke rumah. Orang-orang dipaksa untuk bisa mempergunakan informasi teknologi, teknologi informasi, apakah itu melalui WA, ada Google Classroom dan lain sebagainya. Orang yang tidak biasa dipaksa harus biasa. Dan demikian juga dalam hal ibadah di rumah. Ada banyak orang mengatakan ibadah di rumah beda dengan ibadah di gereja. Dan bahkan ada yang masih mempertanyakan apakah nilai ibadah di rumah sama dengan kita seperti melakukan ibadah di gereja. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, perubahan-perubahan yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini menimbulkan manusia saat ini menjadi gamang. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kita tidak pernah memikirkannya, karena kita tidak pernah mempersiapkan akan hal ini sebelumnya. Jadi tidak ada yang pernah mempersiapkan akan belajar bersekolah dari rumah dalam waktu yang panjang seperti sekarang ini. Demikian juga halnya dengan ketika kita mau memahami tentang Kristus yang bangkit. Demikian juga halnya dengan ketika murid-murid Yesus yang pertama di abad pertama ketika mereka memahami tentang Kristus yang bangkit. Hal ini ternyata tidak gampang. Meskipun Kristus sudah berulang kali memberitahukan, "Aku akan mengalami penderitaan, aku akan mati, aku akan bangkit pada hari yang ketiga." Tetapi ternyata tidak gampang bagi murid yang lainnya untuk bisa percaya akan hal ini. Dalam pembacaan firman Tuhan di sini kita diperlihatkan tentang dua orang murid Yesus yang berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus. Jadi jarak Yerusalem ke Emmaus itu lebih kurang 11 km. Ketika kita melihat berdasarkan informasi dari ayat 33 di sini dikatakan,
Dua orang murid ini bukanlah bagian dari ke-11 murid yang tersisa. Ya, salah satu dari murid ini dinamakan Kleopas. Tapi yang pasti mereka bukan dari murid Yesus yang pertama kali. Jadi ketika kita melihat kedua murid ini diceritakan di dalam pembacaan firman Tuhan di sini, ini mereka adalah orang-orang yang sangat mengasihi Yesus. Ini kita ketahui di dalam ayat yang ke-17, ketika mereka bercerita tentang Yesus, ketika mereka bercerita tentang Kristus yang sudah mati, mereka menceritakan dengan wajah yang muram. Mereka mengasihi Kristus, tetapi di sisi lain mereka juga belum percaya dengan sungguh-sungguh akan setiap perkataan yang sudah Tuhan Yesus ucapkan sebelumnya. Jadi kita lihat ini terbukti ketika mereka masih meragukan Kristus yang sudah bangkit. Di dalam ayat 22 dan sampai ayat 23 ya, diperlihatkan di sini mereka katakan, kami dengar kata perempuan-perempuan yang melihat Yesus pada pagi hari sudah bangkit. Tetapi nyatanya tidak gampang bagi mereka untuk percaya bahwa Kristus sudah benar-benar bangkit. Dan ini juga yang mereka katakan kepada Kristus, bahwa mereka belum mengenal Kristus yang bangkit pada waktu itu. Padahal Kristus, Yesus, sudah berjalan bersama dengan mereka. Sudah berjalan sekian jauh berdampingan dengan kedua murid ini. Tetapi apa yang kita lihat, tidak biasa bagi mereka untuk memahami orang yang mati bisa bangkit. Apalagi seorang guru yang luar biasa bisa mengalami dengan kematian dengan cara yang sangat keji. Ini bukanlah cerita yang biasa. Sulit untuk mereka pahami. Di dalam perjalanan ini, meskipun mereka sudah melihat Yesus, mereka belum mengenalnya. Bapak Ibu yang terkasih, perjalanan kedua murid ini menuju ke Emmaus dapat kita katakan juga, dapat kita umpamakan sebagai bentuk perjalanan iman kita, sebagai bentuk perjalanan pengenalan kita akan Kristus, di dalam mengakui kuasanya, bahkan di dalam mengakui kebangkitannya. Meskipun kedua murid ini sudah bertemu dengan Yesus, tetapi mereka masih belum mengenalnya. Ini juga yang bisa kita alami. Meskipun Kristus sudah menolong kita, meskipun Kristus sudah mendampingi kita, meskipun Kristus sudah menunjukkan kuasanya bagi kita, tidak jarang orang mengatakan, Tuhan, Engkau jauh. Tidak jarang orang mengatakan, aku belum mendapatkan kasih daripada Tuhan. Jadi sebenarnya bukan kita yang tidak mendapatkan kasih dari Tuhan, tetapi kita yang belum mampu mengenal Tuhan yang sudah dekat dan mengasihi kita pada saat ini. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita melihat bagaimana para murid mengalami yang namanya tidak mengenal Kristus walaupun mereka sudah berjalan dengannya. Kenapa ini bisa terjadi? Di dalam ayat yang ke-16 dikatakan, ada yang menutupi mata mereka. Apa yang bisa menutupi mata iman kita? Apa yang bisa menutupi mata rohani kita? Bisa saja itu berupa keraguan-raguan. Bisa saja itu berupa ketakutan. Bisa saja itu berupa kesedihan, kekecewaan, kegalauan yang mendalam. Orang yang sedih tidak akan bisa melihat sesuatu dengan benar. Orang yang galau seringkali salah di dalam memahami. Dalam firman Tuhan ini kita melihat di dalam situasi yang demikian, di dalam keadaan yang demikian, Tuhan Yesus mendampingi kedua murid ini dengan sabar, menuntun mereka untuk dapat mengenal Kristus yang benar-benar bangkit. Jadi dalam pendampingan yang Tuhan Yesus lakukan bagi kedua murid ini, Dia tidak melakukan pemaksaan, tetapi Dia mencoba untuk mengajak murid-murid ini, kedua murid ini, untuk melihat masalah mereka itu sebenarnya apa, sehingga mereka sulit untuk menerima kebangkitan itu. Bapak Ibu yang terkasih kita Yesus Kristus, Kristus tidak melakukan pemaksaan, tetapi Dia mendampingi orang-orang yang masih meragukannya bahwa Dia sudah bangkit, bahwa Dia benar-benar berkuasa.
Dia mendampingi orang-orang yang demikian untuk dapat mengambil keputusan, untuk dapat mengakui secara pribadi bahwa Kristus itu benar-benar berkuasa dan benar-benar bangkit dalam hidup ini. Ini yang Kristus lakukan melalui kedua murid ini. Bapak Ibu yang terkasih, melalui firman Tuhan, Yesus yang mendampingi. Kita akan merenungkan, ada beberapa yang kita akan lihat dari firman Tuhan di sini. Kita akan merenungkan yang dilakukan Tuhan dalam membangkitkan iman kita kepadanya. Yang pertama yang kita lihat di sini adalah ajakan lebih percaya kepada Yesus. Ajakan untuk lebih percaya kepada perkataan Yesus. Ini yang bisa kita lihat dari ayat 25 sampai ayat yang ke-29. Jadi, jemaat yang berkati oleh Tuhan, kematian Kristus memang benar-benar membuat kesedihan. Kematian Kristus memang benar-benar menghancurkan harapan dari murid-murid Yesus. Tetapi pada saat ini kita mau melihat, ya, di dalam ayat 17 dan di dalam ayat yang ke-19, Tuhan Yesus mau mengajak kedua murid ini untuk melihat masalah kamu itu sebenarnya di mana. Ya. Masalah dari kedua murid ini sebenarnya adalah ketidakmampuan mereka di dalam menerima dan mengevaluasi informasi yang sudah mereka terima. Masalahnya di mana? Mereka lebih percaya kepada sumber yang lain. Mereka lebih percaya kepada pandangan yang lain daripada apa yang Tuhan Yesus sudah sampaikan secara langsung kepada murid-muridnya. Jadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan, sumber yang lain ini bisa pengaruh-pengaruh dari keraguan, pengaruh dari ketakutan, sehingga membuat kita melupakan nubuatan daripada nabi-nabi, sehingga membuat kita melupakan perkataan Kristus yang benar-benar Dia sudah sampaikan dan kita dengarkan itu dengan baik. Jadi kalau kita melihat masalah murid di dalam mengakui kebangkitan Kristus adalah ketika mereka masih meragukan perkataan Kristus, tetapi mereka menerima informasi yang lain dengan percaya. Oleh karena itu dalam ayat 25 sampai ayat 27, di sini Tuhan Yesus menegur mereka dan mengatakan, "Hai kamu orang yang bodoh." Ya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa mereka adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena mereka sebenarnya sudah berulang kali mendapatkan informasi dari Tuhan Yesus bahwa Tuhan Yesus akan menderita. Dia akan mati, tetapi pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Ini yang bisa kita lihat dari Matius 16 ayat 21. Dalam Matius 17 ayat 22 sampai 23, dalam Markus 10 ayat 32 sampai 34. Tetapi yang kita lihat, mereka belum percaya kepada perkataan Kristus itu sendiri. Mereka lebih percaya kepada perkataan yang lain. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji. Padahal Tuhan Yesus tidak pernah ingkar janji terhadap murid-muridnya. Jadi kalau Dia tidak pernah ingkar janji, kenapa kita harus meragukan Dia? Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan Yesus menegaskan dan mengajak kita juga, mari kita untuk lebih percaya kepadanya. Jangan kita lebih percaya kepada perkataan-perkataan yang tidak benar, yang bisa membuat iman kita semakin hancur. Mari kita percaya kepada apa yang Tuhan Yesus katakan melalui firman-Nya saat ini juga. Hal yang kedua yang mau kita lihat di dalam firman Tuhan di sini dari Yesus yang mendampingi. Apa yang dilakukan Yesus? Hal yang kedua yang kita lihat adalah Dia mengingatkan pentingnya kenangan indah. Ini kita lihat dalam ayat 30 sampai 32. Untuk memperkenalkan dirinya serta untuk membangkitkan iman dan semangat para murid ini, Tuhan Yesus memakai kenangan yang pernah Dia lakukan bersama dengan para murid-muridnya, yaitu melalui perjamuan makan dan dengan memecah-mecahkan roti yang merupakan kebiasaan dari Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ternyata membangkitkan kenangan ini penting. Mengingat kembali ini penting untuk membangkitkan iman kita. Ketika kita mengalami pergumulan,
Mari ingat kebaikan dan berkat Tuhan yang sudah kita terima. Satu lagu dalam nyanyian rohani metodis nomor 189 yang berjudul Bila Topan Terus Melanda Hidupmu. Dikatakan, bila topan terus melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ketika kita mengalami topan yang keras, ingat berkat Tuhan. Hitung berkat Tuhan, kita akan kagum akan kasih-Nya. Jangan kita hanya mengingat kesusahan kita, ingat juga kebaikan Tuhan. Jangan lupakan kebaikan Tuhan, karena itu akan memberikan kita kekuatan. Hal ini juga mau mengajak kita, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita juga untuk membangun kenangan-kenangan yang indah di dalam kehidupan kita, dalam kehidupan keluarga, maupun juga di dalam kehidupan berteman dengan orang lain. Kenangan indah harus selalu kita bangun. Kenapa? Karena kenangan indah dapat digunakan untuk memulihkan hubungan yang rusak. Oleh karena itu dalam Efesus 6 ayat 1-9 dikatakan, diingatkan agar kita harus selalu menghasilkan perbuatan baik yang dapat menjadi kenangan indah. Setiap kenangan indah, setiap nostalgia yang indah dapat mendatangkan kekuatan bagi kita di masa sulit. Kalau tidak percaya Bapak Ibu, bagi yang sudah berkeluarga, kalau ada masalah keluarga, coba kembali bernostalgia. Coba kenang kembali waktu masa-masa pacaran. Ini akan membangkitkan rasa cinta kembali. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, membangkitkan kenangan. Ini yang dilakukan Tuhan Yesus untuk mengingatkan bahwa Dia benar-benar berkuasa, bahwa Dia benar-benar memiliki kekuatan. Dia ingatkan bahwa kehadirannya nyata dalam perjamuan yang mereka adakan pada saat itu. Hal yang ketiga yang kita lihat melalui firman Tuhan pada saat ini adalah melalui Yesus yang mendampingi. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Dia mengubahkan keadaan. Dan hal yang ketiga yang kita lihat dalam firman Tuhan di sini adalah iman harus menghasilkan murid yang produktif. Iman harus menghasilkan murid yang produktif. Ini yang bisa kita lihat dari ayat 33 sampai ayat 35. Ketika Tuhan Yesus berusaha untuk memperkenalkan dirinya bahwa Dia sudah benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Untuk apa? Membangkitkan semangat para murid. Pengenalan akan Yesus yang bangkit, pengenalan akan Kristus yang berkuasa akan membuat jiwa kita berkobar-kobar. Seperti yang dirasakan, yang dialami oleh kedua murid ini. Mereka mengalami semangat yang berkobar-kobar. Jadi ibarat api yang berkobar-kobar tidak akan gampang dipadamkan. Meskipun situasi sulit tidak akan membuat kita menjadi melemah saat ini. Bukti nyata dari orang yang percaya bahwa Kristus itu benar-benar bangkit adalah adanya semangat yang menyala-nyala, yang memampukan kita untuk memberikan semangat juga bagi orang lain. Jadi semangat itu bukan untuk diri kita saja, tetapi semangat itu juga harus bisa menular sampai kepada orang lain. Ini yang kita lihat dalam ayat 33 sampai 35. Bagaimana kedua murid ini segera kembali ke Yerusalem. Mereka katakan kepada 11 murid yang lainnya. Dan mereka juga merasakan 11 murid yang lainnya juga mendapatkan sukacita yang daripada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, murid yang mengalami kebangkitan Kristus akan menjadi murid yang tangguh dan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Pada saat ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua sedang dalam keadaan sulit. Kita berada dalam situasi yang sulit akibat pandemi COVID-19 yang kita alami saat ini. Atau mungkin kita juga mempunyai pergumulan yang lain. Kita mempunyai masalah yang lain. Tetapi pada saat ini kita mau diingatkan, kita mau diajak, mari kita juga untuk menjadi seperti kedua murid ini, yang mau mengundang Kristus untuk singgah di dalam kehidupannya,
yang mau mengajak Kristus untuk datang di dalam kehidupan mereka. Ketika kita mengalami situasi sulit saat ini, mari kita juga mengundang Kristus. Kalau kita membaca di dalam pembacaan firman Tuhan ayat yang ke-29 ya. Di sini dikatakan, tetapi mereka sangat mendesaknya. Ya, mereka mendesak Kristus. Ini yang harus kita lakukan. Kita harus juga mengundang Kristus dengan sungguh-sungguh untuk hadir di dalam kehidupan keluarga kita, untuk hadir dalam kehidupan pribadi kita masing-masing. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, biarlah dengan Kristus yang hadir dalam keluarga kita, semangat kita juga akan semakin berkobar-kobar. Kristus sabar mendampingi kita untuk membuat kita selalu kuat dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan ini. Jangan pernah tinggalkan Kristus meskipun situasi sulit. Jangan pernah meragukan kuasanya. Kalau kita masih ragu, undang Dia untuk mendampingi kita. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita di saat ini. Amin.